Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Apakah surga bukan tempat, tapi hanya mimpi indah, seperti kata channel Tanpa Ragi? Saya akan bahas tuntas ajaran yang salah dari channel Tanpa Ragi ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu channel Tanpa Ragi dihapus oleh YouTube karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan karenanya, video yang akan saya tanggapi ini tentunya tidak dapat ditemukan, kecuali channel Tanpa Ragi menguploadnya lagi, karena Tanpa Ragi sudah buat channel baru dengan nama Tanpa Ragi Baru. Meskipun video Tanpa Ragi tentang surga ini sudah ikut terhapus seiring dihapusnya channel sebelumnya, tapi menurut saya, video yang mengandung ajaran yang salah ini perlu saya tanggapi, mengingat ini video lama dan yang telah menontonnya juga banyak. Arti kata surga. Dalam video pertama ini, Tanpa Ragi mengatakan surga adalah langit raya. Jadi apa artinya surga yang ada di dalam Alkitab? Artinya secara literal adalah langit. Saya menerjemahkannya dengan langit raya. Lai menerjemahkannya dengan kata surga. Saudara-saudara, memang kata surga dan langit diterjemahkan dari kata yang sama, yakni samayim dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani Uranos. Tapi saudara, menurut pandangan Yahudi ada 3 macam langit atau surga. Sekarang mari perhatikan satu persatu. Langit yang pertama adalah langit tempat di mana awan berada, juga burung-burung di udara. Lihat ayat-ayat ini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kejadian 2 ayat 19. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 23. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Mazmur 8 ayat 9. Langit yang kedua adalah langit tempat benda-benda angkasa seperti bintang, bulan, matahari, juga planet-planet lain. Lihat ayat-ayat ini. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Ulangan 17 ayat yang ketiga. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Matius 24 ayat 29. Langit yang ketiga adalah surga atau tempat kediaman Allah. Orang Yahudi juga menyebut surga ini dengan istilah surga tingkat ketiga. Juga disebut the heaven of heavens atau surganya surga. Sekarang perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Pertama Raja-Raja 8 ayat 27. Saudara-saudara, tingkatan ketiga dari surga atau langit ini juga disinggung dalam perjanjian baru. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Saudara-saudara, dalam teks ini Paulus berbicara tentang penglihatannya sewaktu dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan pada tingkat ini Paulus menyebut tempat itu adalah Firdaus. Saudara-saudara, orang Yahudi pada waktu itu mengerti bahwa Firdaus adalah surga. Ini tercatat dalam Lukas 23 ayat 43 dan Wahyu 2 ayat yang ke-7. Istilah bahasa Yunani dalam ayat tersebut adalah Kuranos, yang dipakai oleh Paulus dalam ayat ini diterjemahkan sebagai surga, namun dapat juga diterjemahkan dengan langit.
sinonim dengan kata Ibrani shamayim, dan memang dalam konteks ini bermakna surga. John Calvin berkata, tingkat ketiga dalam ayat ini menyatakan yang tertinggi dan sempurna dalam makna alegoris, bukan harfiah. Nah, saudara-saudara, ini artinya bahwa Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah dalam menerjemahkan kata samayim juga Uranus dengan membedakan terjemahannya menjadi langit atau surga. Semua tergantung makna dari sebuah kalimat. Jika sebuah ayat sedang bicara tentang alam semesta, maka lain menerjemahkannya menjadi langit. Jika ayat yang lain sedang bicara tentang tingkat ketiga dari langit, maka lain menerjemahkannya menjadi surga. Jadi siapa yang salah? Jelas yang salah tanpa ragu. Dia salah menafsirkan kata Shamayim atau Uranus ini karena tidak memahami makna dari sebuah kata dalam sebuah kalimat. Dan kesalahan ini tampak pada saat tanpa ragu menafsirkan ayat dalam video berikut ini. Di Indonesia, di budaya kita mengenal surga dan langit itu berbeda. Ketika Lai menerbitkan Alkitab, Lai harus mendapatkan persetujuan dari PGI. Jika tidak ada kata surga di dalam Alkitab Lai, PGI akan bertanya, jadi orang Kristen gak masuk surga dong? Bukankah Lai akan dianggap sesat kalau begitu? Kalau Lai menerjemahkan Uranus menjadi surga secara konsisten, Matius 6 ayat 26 menjadi pandanglah burung-burung di sorga. Jadi ada pertanyaan lagi kan? Burung yang mana yang ada di sorga? Jadi kenapa Lai menerjemahkan dengan kata sorga? Menurut saya, karena gereja yang mau. Karena kamu yang mau. Oke? Nah, di sini jelas bahwa tanpa ragu sama sekali tidak paham cara menafsir dengan benar. Bahwa kata Uranus pada kalimat burung-burung di langit tidak boleh ditafsirkan sebagai surga atau tempat kediaman Allah. Karena kata Uranus ini muncul pada konteks langit tingkat pertama atau langit yang kita lihat di mana burung-burung berterbangan. Lagi pula, tuduhan bahwa Lai menerjemahkan kata surga karena kita atau gereja yang mau adalah tuduhan paling konyol. Menurut saya, sebenarnya tanpa ragu ini hanya mengulang kesalahan dalam menafsir, karena hal serupa juga terjadi saat dia mengulas tentang neraka, dan saya sudah memberikan tanggapan atas ajaran yang salah dari tanpa ragu ini. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini. Pada video kedua ini, tanpa ragu mengatakan surga adalah mimpi indah. Mari kita lihat videonya. Jadi surga neraka yang seperti definisi di dalam kamus, paling top adalah mimpi panjang. Surga adalah mimpi indah, neraka adalah mimpi buruk. Pada video yang pertama, tanpa ragu mengatakan bahwa surga adalah langit raya. Lalu pada video kedua ini, tanpa ragu merujuk pada definisi kamus dan memberi kesimpulan bahwa surga adalah mimpi indah. Jadi definisi mana yang mau digunakan sebenarnya tanpa ragu? Surga langit raya atau mimpi indah? Kalau kedua definisi ini yang digunakan, maka ini artinya sebelum kita ke surga atau ke langit raya menurut tanpa ragu, terlebih dahulu kita akan merasakan suasana surga lewat mimpi indah. Nah, pertanyaan buat tanpa ragu, silakan tunjukkan di bagian mana dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa surga itu hanya mimpi indah. Berdasarkan Matius 9 ayat 24, maka tanpa ragu menyimpulkan demikian. Jika mati adalah tidur, maka surga adalah mimpi indah. Nah, kalau surga hanyalah mimpi indah menurut tanpa ragu, lalu bagaimana Anda menafsirkan ayat ini? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pertama Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Kalau kita mengikuti tafsir tanpa ragu bahwa surga itu langit raya juga mimpi indah, maka tafsir terhadap ayat ini akan menjadi seperti ini. Orang percaya akan masuk surga dua kali. Yang pertama masuk dalam mimpi lalu bangkit atau sadar sesuai ayat 16, dan kedua tinggal bersama-sama dengan Allah pada ayat 17. Lihat betapa kacaunya penafsiran terhadap ayat tadi jika kita mengikuti definisi surga menurut tanpa ragu.
Sebelum ke surga, kita mimpi indah dulu, surganya tanpa ragi. Dari sini saya dapat melihat bahwa tanpa ragi sebenarnya sedang ingin menghilangkan ide tentang surga yang adalah tempat bagi roh setelah meninggal. Dan hal ini juga yang dilakukan tanpa ragi ketika ia membahas tentang neraka. Hal ini dapat kita lihat juga saat tanpa ragi mengatakan yang penting bukan di mana arwah kita setelah kita mati dalam videonya. Jadi yang penting bukan arwah kita di mana setelah kita mati. Yang penting adalah kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, nanti kita akan bangun dari tidur itu dan hidup abadi bersama-sama dengan Yesus di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, jelas saudara, tanpa ragi menganggap surga atau neraka yang merupakan tempat bagi mereka yang menolak atau menerima Yesus bukanlah hal yang penting. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan betapa pentingnya hidup setelah kematian, ada di surga atau neraka. Lihat ayat ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat yang kedua. Dalam ayat ini Yesus menjelaskan bahwa rumah Bapanya yaitu surga banyak tempat tinggal. Bahkan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Kalau hal ini tidak penting, maka Yesus tidak akan menyediakan tempat bagi kita. Ini membuktikan bahwa apa yang diajarkan tanpa ragi bukanlah ajaran kitab suci. Saya tidak heran karena ketika dia membahas neraka pun dia jelas-jelas menghilangkan ide tentang neraka adalah tempat lalu menganggapnya hanyalah kondisi. Kesimpulannya adalah, surga adalah tempat bagi mereka yang percaya Yesus dan bukan mimpi indah seperti kata tanpa ragi. Terjemahan Lai tidak salah. Yang salah adalah tafsir yang dilakukan tanpa ragi mengenai kata langit atau surga. Hati-hati dengan channel tanpa ragi yang sekarang dengan nama Tanpa Ragi Baru. Tuhan memberkati kita semua.